Verdonk. Verdonk! Ja, zo'n week is het. Nu deze... Demi kalahkan Timnas Indonesia, Federasi Sepak Bola Irak kirim utusan ke Jakarta. Ya, Federasi Sepak Bola Irak pada beberapa waktu yang lalu telah mengirimkan perwakilan ke Jakarta jelang laga lanjutan Grup F ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang direncanakan digelar pada bulan Juni 2024 nanti. Melansir dari akun Instagram @indotimnas, tim utusan Federasi Sepak Bola Irak tersebut memiliki tugas untuk berkoordinasi dengan PSSI guna persiapan kedatangan skuad berjuluk The Lion of Babylon tersebut di Jakarta. Perwakilan timnas Irak bahkan juga dirumorkan akan mendatangkan juru masak sendiri untuk mengakomodir nutrisi dari para pemain selama berada di Indonesia nanti. Tim juru masak pribadi tersebut didatangkan karena para penggawa timnas Irak dikhawatirkan tidak terlalu cocok dengan menu makanan khas Asia Timur dan Tenggara yang lazim dihidangkan di Indonesia. Selain itu, perwakilan timnas Irak juga dikabarkan akan berkoordinasi dengan PSSI untuk menentukan lokasi menginap dan latihan selama berada di Jakarta. Langkah yang dilakukan oleh timnas Irak jelang laga kontra Indonesia di Jakarta dianggap sebagai tindakan untuk melancarkan target poin sempurna yang ingin diraih oleh pelatih timnas Irak, Jesus Casas. Melansir dari laman resmi AFC, kendati timnas Irak sudah memastikan diri lolos ke babak round 3 ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Irak dirumorkan akan menargetkan 2 laga sisa di babak grup F nanti. Namun, timnas Irak dalam laga kontra Indonesia yang berlangsung pada 6 Juni 2024 mendatang dirumorkan akan menurunkan skuad pelapis. Meskipun dikabarkan akan menurunkan skuad pelapis, skuad Garuda tidak boleh meremehkan timnas Irak saat berjumpa di Jakarta. Timnas Irak sendiri memiliki head-to-head pertemuan lebih baik saat hadapi Indonesia dalam 2 laga terakhir dengan meraih kemenangan. Di sisi lain, skuad Garuda perlu meraih minimal 2 poin atau 3 poin guna memastikan diri lolos ke babak round 3 menemani Irak. Ketua Badan Tim Nasional ingin pemain abroad tiba di Indonesia lebih awal. Ya, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji meminta pemain abroad yang berkarir di Eropa agar tiba lebih awal untuk bergabung dengan Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 22 nama pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari jumlah itu, ada 9 pemain yang berseragam klub Eropa. Rencananya, pemusatan latihan atau training camp Timnas Indonesia akan dimulai pada tanggal 28 Mei mendatang. Sumarji berharap para pemain yang berangkat dari Eropa bisa datang lebih awal agar dapat bergabung latihan tepat waktu. Semua pemain yang dari Eropa diharapkan bisa datang lebih awal, sehingga pada saat training camp sudah lengkap. Agenda latihan perdana tanggal 28 Mei, kata Sumarji kepada cnnindonesia.com pada hari Senin 20 Mei 2024. Timnas semakin garang, pelatih Irak panik melihat kemajuan anak asuh Sintayong. Ya, pelatih timnas Irak Jesus Casas tampaknya mulai cemas melihat performa, garang dan perkembangan pesat timnas Indonesia dalam 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Kecemasan Casas tidak lepas dari serangkaian kemenangan dan peningkatan signifikan yang ditunjukkan oleh skuad Garuda asuhan Sintayong. Performa timnas Indonesia telah mengalami transformasi besar sejak terakhir kali bertemu dengan Irak. Pada Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia,
Irak mampu mengalahkan Indonesia dengan skor telak 3-1 dan 5-1. Namun saat ini situasi jauh berbeda. Indonesia telah mendapatkan banyak amunisi baru dan kepercayaan diri tinggi setelah melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 berkat perpaduan pemain naturalisasi dan pemain lokal. Prestasi gemilang timnas Indonesia tercermin dari 2 kemenangan berturut-turut atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan pertama, Indonesia mengalahkan Vietnam yang dilatih oleh Philippe Drosier dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Pada laga kedua di Stadion Maidin, Hanoi, Indonesia kembali menang telak 3-0. Kemenangan ini bahkan menyebabkan Philippe Drosier dipecat dari jabatannya sebagai pelatih Vietnam. Jesus Casas mengakui bahwa timnas Indonesia telah menunjukkan performa yang mengesankan. Pelatih asal Spanyol ini menyoroti solidnya permainan Indonesia, khususnya dengan kehadiran pemain keturunan seperti Jai Ijes, Nathan Choaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Keempat pemain ini baru menjalani debut mereka setelah proses naturalisasi dan langsung tampil gemilang. Mereka, timnas Indonesia, tampil memukau ketika 2 kali mengalahkan Vietnam, kata Jesus Casas. Kami telah mengawasi beberapa pemain keturunan yang tampil berbeda dan mempunyai gairah cukup tinggi. Selain itu, Jesus Casas juga khawatir mendengar kabar bahwa timnas Indonesia akan kembali menambah pemain keturunan saat melawan Irak pada bulan Juni 2024. Akhirnya bisa bela timnas naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Straven sudah masuk DPR. Ya, naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Straven sudah masuk DPR. Bisa bela timnas Indonesia pada bulan Juni? Naturalisasi dari 2 pemain keturunan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia, Kelvin Verdong dan Jens Straven, dilaporkan sudah diajukan ke DPR. Kini Kelvin Verdong dan Jens Straven tinggal menunggu jadwal sidang di Komisi 3 dan 10 DPR. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo. Alhamdulillah, makanya tadi saya baru turun lama. Ini baru saja selesai. Sudah diajukan kembali ke DPR, ucap Dito Aryo Tejo. Jadi ini kita besok, mungkin setelah pas jam kerja, saya akan coba komunikasi dengan pimpinan DPR. Dan semoga bisa segera sesuai yang dibutuhkan timnas kita, tambahnya. Dia menuturkan naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Straven akan diupayakan terus dikebut. Dengan begitu, keduanya mempunyai peluang membela timnas Indonesia pada agenda terdekat, yakni lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Juni 2024.